Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Luar biasa. Sungguh semangat dan luar biasa dari anak-anak kami. Baiklah, mungkin anak-anak kami bertanya-tanya siapa Bapak Guru yang berdiri di depan kelas saat ini. Seperti Bapak akan mengatakan satu nama kata. Untuk itu, Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak Lovita Christian Mareva dari Universitas Nias, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tujuan Bapak ke sini yaitu untuk melakukan praktek mengajar. Baiklah anak-anak, demikianlah perkenalan singkat dari Bapak. Perkenalan selanjutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Langsung saja masuk kita pada topik materi kita pada hari ini, yaitu keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Apakah ada di antara anak-anak kami yang tahu tentang keberagaman di dalam masyarakat Indonesia? Tidak. Baik, kalau tidak ada, Bapak akan sedikit menjelaskan tentang keberagaman di dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman merupakan kondisi dalam masyarakat yang berbeda dalam berbagai bidang, baik itu dalam bidang budaya, bidang sosial, bidang politik, bidang agama, bidang gender, dan bidang sosial. Jadi kita di Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman yang agak unik, yang sangat unik. Salah satunya yaitu keberagaman agama. Kita di Indonesia memiliki 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, agama Konghucu, dan agama Katolik. Jadi kita di Indonesia memiliki agama yang berbeda-beda. Kemungkinan anak-anak kami di kelas ini juga memiliki agama yang berbeda. Ada yang agama Kristen dan ada juga yang agama Katolik. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan singkat dari Bapak. Silakan ambil buku dan pulpennya, kita mencatat. Tulis judul besarnya keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Dimulai dari garis baru. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia merupakan kondisi dalam masyarakat yang memiliki perbedaan, baik itu di bidang budaya, suku, agama, ras, gender, di Indonesia. Salah satunya contoh keberagaman yaitu agama. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Baiklah anak-anak, silakan kembali letakkan buku dan pulpen. Bapak akan menjelaskannya. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Pengertian keberagaman. Pengertian keberagaman merupakan kondisi dalam masyarakat yang memiliki banyak perbedaan. Misalnya, di Indonesia kita memiliki keberagaman yang unik, baik itu dari suku, budaya, ras, agama. Salah satunya yaitu keunikan kita dari suku. Salah satunya kita suku Nias, suku Batak, suku Dayak, dan suku Melayu. Ini kita di Indonesia memiliki banyak suku, tidak hanya terdiri dari satu suku saja. Selanjutnya dari budaya, ada juga budaya Batak, budaya Nias. Ya. Mulai dari budaya ini dari sistem tata busana kita. Ya. Tata busana kita orang Nias
yang sangat tertutup. Mulai dari pakaian ini, kita memiliki ciri khas pakaian ya untuk budaya Nias. Ini masuk di adat. Selanjutnya di agama. Bapak sampaikan tadi ada 6 agama kita di Indonesia, yaitu agama Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Kristen. Jadi ini merupakan keberagaman yang ada dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya, keberagaman suku, budaya, agama, ras, golongan, jenis kelamin, dan gender. Keberagaman suku di Indonesia sangat banyak. Lebih dari ribuan suku yang sudah terdaftar di Indonesia. Jadi dalam suku di Indonesia ini sangatlah unik. Kita merupakan salah satu negara yang unik, yang sangat banyak memiliki suku. Selanjutnya, budaya. Kita di Indonesia juga memiliki kebudayaan yang sangat banyak, mulai dari Sabang sampai Merauke, dan itu merupakan ciri khas kita di Indonesia yang dapat dijadikan sebagai identitas untuk dikenal oleh negara-negara lain. Selanjutnya, agama. Agama di Indonesia ini terkait tentang kepercayaan. Ada kepercayaan orang Kristen, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang keenam agama di Indonesia ini memiliki kepercayaan masing-masing yang berbeda-beda. Dan kita di Indonesia memiliki hak ya untuk memilih agama kepercayaan kita masing-masing. Selanjutnya, ras. Ras ini merupakan warna kulit. Ya, dapat kita lihat di sekitar kita, ada yang warna kulit hitam, ada warna kuning, warna sawo mata, ada yang juga warna kulit putih, dan ada mata biru, mata hitam. Dan itu merupakan ras yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya, golongan. Golongan di wilayah kawasan Indonesia tidaklah asing lagi buat kita. Mulai dari pendidikan, ada yang tamatan SD, SMP, SMA, SMK, dan ada juga yang sudah masuk dalam perguruan tinggi strata 1, strata 2, dan strata 3. Jadi ini merupakan golongan yang kita miliki di Indonesia. Selanjutnya di ekonomi, ada orang kaya dan ada orang miskin. Selanjutnya, jenis kelamin dan gender. Kita di Indonesia secara sah ada 2 jenis kelamin dan gender yang sudah diakui, yaitu perempuan dan laki-laki. Jadi di luar daerah lain, di negara lain, mungkin ada beberapa ya jenis kelamin yang diakui di negara mereka masing-masing, seperti ada diakui waria, dan kita di Indonesia hanya mengakui 2 jenis kelamin dan gender, yaitu perempuan dan laki-laki. Selanjutnya, faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Faktor penyebab keberagaman di Indonesia yaitu datangnya orang asing. Datangnya orang asing di negara kita Indonesia merupakan salah satu faktor penyebab adanya keberagaman. Misalnya, datangnya orang asing di Indonesia membawakan budaya mereka dari negara asalnya ke negara kita Indonesia. Mulai juga dari budaya mereka, adat mereka bawa adat mereka di negara asal mereka bawa di Indonesia, sehingga kita memiliki banyak nanti budaya. Selanjutnya, cara supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman. Cara supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman
yaitu toleransi, itu menghargai perbedaan, baik perbedaan agama, suku, budaya, dan sebagainya. Ya, itu merupakan hal yang kita utamakan dalam menjaga toleransi antar berbagai keberagaman kita. Misalnya dalam agama Islam, jika mereka lagi ibadah, jangan kita mengganggu ibadah mereka, dan juga sebaliknya. Apalagi Islam biasanya ada puasa, kita sebagai umat Kristiani atau umat yang lain, Konghucu, Buddha, jangan kita memancing mereka atau makan di samping mereka, karena dapat membatalkan puasa mereka. Dan itu merupakan sebuah bentuk ketidak menghargai keberagaman di Indonesia. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan dari Bapak. Jika ada di antara anak-anak kami yang masih kurang mengerti dari penjelasan Bapak, Bapak berikan kesempatan. Jika ada, ya. Baik, terima kasih kesempatan memberikan kepada saya. Kenalkan, nama saya Marcel dari kelas 9C. Izin bertanya. Jelaskan yang dimaksud dengan beragama. Baik, pertanyaan dari anak kami Marsha dengan pertanyaan jelaskan yang dimaksud dengan keberagaman. Keberagaman maksud yaitu kondisi dalam masyarakat yang memiliki banyak perbedaan dalam berbagai bidang, baik itu dalam bidang suku, budaya, ras, agama, jenis kelamin, dan gender. Dan keberagaman ini juga kita di Indonesia memiliki hal tersebut. Baik, demikian saja jawaban dari Bapak. Apakah anak kami masa dapat mengerti? Baik, jika ada lagi, silakan. Memberikan kepada saya Kristo. Jelaskan bagaimana cara untuk bekerjasama dalam keberagaman. Baik, pertanyaan dari anak kami Christoph yang mempertanyakan bagaimana cara untuk bekerjasama dalam keberagaman. Cara bekerjasama dalam keberagaman yaitu menghargai dari perbedaan tersebut, mulai dari perbedaan suku. Misalnya suku Batak, suku Nias. Kita sebagai suku lain jangan kita menghina, ya, atau mengejek dari suku tetangga kita, karena kita telah disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kita hanya satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian jawaban dari Bapak. Apakah anak-anak tersebut dapat mengerti? Ada lagi? Terima kasih yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Salima Dalu dari kelas 9C. Pertanyaan saya adalah, jelaskan yang dimaksud dengan budaya. Baik, Bapak akan menjawab pertanyaan dari anak kami Saliman dengan pertanyaan bagaimana cara, ya,
jelaskan yang dimaksud dengan budaya. Jadi yang dimaksud dengan budaya ini secara umum yaitu kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Misalnya kebiasaan kita dalam suku Nias, yaitu budaya kita jika ada tamu dari luar, kita akan memberikan sirih. Dan biasanya ini diiringi dengan tarian sekapu sirih yang dilakukan untuk menyambut tamu dari luar yang masuk di Kepulauan Nias ini. Demikian jawaban dari Bapak. Apakah anak kami dapat mengerti? Baiklah anak-anak, demikian saja proses pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat diingat-ingat dan dimengerti jika baca di rumah. Akhir kata Bapak ucapkan selamat pagi.